Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Ajianto di channel Lesehan Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang materi matriks yang dipelajari di kelas 11 SMA. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa untuk share dan kasih komentar. Oke ya. Sekarang di sini saya memiliki sekitar 10 soal yang nanti akan kita bahas semuanya secara tuntas di video ini. Nah, kita pindah ruangan dulu ya. Jadi di sini saya mengambil soal-soal yang ada di LKS kelas 11. Jadi kalau kalian memiliki soal-soal LKS, silahkan kalian siapkan. Kemudian nanti siapkan alat tulisnya, nanti bisa diorek-orek di LKS-nya. Oke ya, sekarang kita menuju ke soal nomor 1 ya. Jadi diketahui matrik B itu seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu, ada negatif 3, 0, 2, 1, 5, 1, negatif 2, dan 4. Kita harus tahu dulu bahwa matrik ini ukurannya adalah berapa kali berapa, ordonya berapa kali berapa. Ya, kita lihat barisnya ada 1, 2, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Artinya matrik B ini ordonya atau ukurannya adalah 2 kali 4. Nah, ini 2 kali 4 ya. Dan yang ditanyakan di sini adalah nilai dari B12 dikurangi B21. Berarti kita harus mencari apa itu B12, apa itu B21. Oke ya, ingat ya di video sebelumnya. Jadi B12 itu artinya adalah elemen dari baris ke-1 kolom ke-2. Kita lihat dulu. Baris ke-1 itu yang ini ya teman-teman. Baris ke-1. Negatif 3, 0, 2, 1 itu baris ke-1. Dan kolom kedua itu hanya ini teman-teman. Jadi ketemunya dari baris ke-1 dan kolom kedua itu kita mendapatkan nilai 0. Oke, sekarang kita sudah menemukan B120. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari B21. B21 itu adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Baris kedua itu yang ini, kolom ke-1 itu yang ini ya. Berarti kita ketemunya berada di angka 5. Artinya nilai dari B21 itu adalah 5. Sehingga kita bisa mengurangkan ya. 0 dikurangi 5 kita akan mendapatkan hasilnya adalah negatif 5. Berarti untuk nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Saya memiliki soal seperti ini ya. Diketahui transpos matrik A atau disimbolkan dengan A transpos A kemudian T di atas itu 9, negatif 2, 1, 3, 0, 7, 2, negatif 1, 4. Ukuran matrik ini adalah berarti barisnya 3, kolomnya 3. Berarti ordonya atau ukurannya adalah 3 kali 3. Nah, untuk A31 dan A23 itu adalah anggota matrik A. Yang ditanyakan adalah nilai A31 dikurangi A23 ya. Ini kita harus teliti ya. Jadi yang diketahui di sini itu adalah A transposnya. Dan yang ditanyakan itu adalah elemen-elemen A31, A23 yang merupakan anggota matrik A. Jadi diketahui A transpos. Yang ditanyakan adalah dari elemen dari matrik A. Artinya kita harus merubah A transpos itu menjadi matrik A. Caranya gimana? Ya kita rubah saja ya. Kita mentransposkan lagi nanti akan menemukan matrik A. Nah, di sini ingat ya, untuk merubah matrik A transpos menjadi matrik A biasa ya, kalau ukurannya persegi itu di sini patokannya ya. Jadi 9, 0, negatif 4 itu adalah diagonal utama. Itu kalau ditransposkan itu tidak akan berubah tempatnya. Sehingga yang berubah itu di sini kalau kalian ingat ya. Jadi negatif 2 dirubah tempatnya dengan 3, kemudian 1 diganti dengan 2, 7 diganti dengan negatif 1. Sehingga kita akan mendapatkan matrik A itu adalah seperti ini. Oke ya. Sudah bisa ya mencarinya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah A31. A31 kita cari, berarti baris ketiga, kolomnya ke 1 ya. Barisnya ketiga ini ya, kolomnya ke
1 ya. Berarti ketemunya itu adalah angka 1 ya. Benar ya, angka 1 ya. Berarti ini 1, maaf ini salah. Berarti A31 itu angkanya adalah 1. Kemudian A23 artinya itu baris kedua, baris kedua, kemudian kolom ketiga. Berarti kita mendapatkan negatif 1. Itu ya, itu baris kedua, kolom ketiga. Berarti di sini kita dapatkan adalah negatif 1. Ini juga salah, bukan 7 ya. Jadi yang benar A31 itu 1 dan juga A23 itu negatif 1. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal tadi apa? Yang ditanyakan adalah A31 dikurangi A23. Berarti kita mendapatkan 1 dikurangi, hati-hati, ini negatif 1 lagi. Berarti kita kasih kurung supaya tidak salah menghitungnya. Berarti 1 min 1 ya. Berarti 1 ditambah 1, jawabannya adalah 2. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, diketahui matrik identitas seperti ini ya. B sekian sekian sekian. Ukuran matrik B jelas, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Artinya matrik ini berukuran 3 kali 3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari X, Y, dan Z. Nah, ingat ya teman-teman, matrik identitas. Matrik identitas itu diagonal utamanya yang ada di sini, yang saya tandai ini, itu nilainya 1 semuanya. Jadi, selain yang ada di diagonal utama, itu 0 semuanya. Ini 0, 0, 0, dan lain sebagainya. Artinya, 2X min 3, itu nilainya tadi berapa? 1, karena itu pasti 1 namanya namanya matrik identitas. Kemudian 3Y plus 7 ini juga 1. Kemudian Z plus 5 itu juga 1. Nah, tugas kita akan mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, yang paling mudah kita cari dulu yang ini, yang atas ya. Jadi 2X min 3 sama dengan 1, berarti negatif 3-nya pindah ke kanan jadi plus 3. Sehingga kita mendapatkan 2X sama dengan 1 plus 3. Kemudian 2X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan X-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari yang ini ya. Jadi 3Y plus 7 sama dengan 1. Kemudian plus 7-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif 7. Berarti 3Y sama dengan negatif 6. Dan Y sama dengan negatif 6 dibagi 3. Sehingga kita mendapatkan Y-nya sama dengan negatif 2. Nah, yang terakhir, Y plus 5 sama dengan 1, tinggal positif 5-nya pindah ke ruas kanan. Jadi, kita mendapatkan negatif 5. Sehingga Z sama dengan 1 dikurangi 5. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 4. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan ketiga nilainya. Berarti kita mendapatkan nilai X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan negatif 2, dan Z-nya negatif 4. Jadi urutannya adalah X, Y, Z. 2, negatif 2, negatif 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini ya, saya memiliki diketahui matrik A itu agak banyak ya. Ini ukurannya barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kolomnya juga ada 1, 2, 3, 4. Ya, berarti matrik A itu ukurannya adalah 4 kali 4. Nah, kemudian jika A matrik diagonal, nilai A, B, dan C berturut-turut adalah, jadi ya, di sini matrik A itu diketahui matrik diagonal. Nah, yang perlu kalian ketahui, matrik diagonal itu adalah matrik yang mana di dalam matrik ini ada yang namanya diagonal utama. Itu tidak 0. Selain itu semuanya nilainya 0 ya. Artinya di sini kita akan mendapatkan nilai B-1, saya ganti warna dulu ya. Jadi nilai B-1 ini pasti 0. Ini pasti 0. Ini pasti 0. Jadi selain yang berada di diagonal utama itu nilainya adalah 0 ya.
Nah, berarti B-1 sama dengan 0, kemudian A plus B juga sama dengan 0, kemudian 2A plus C juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Oke, mulai dari yang ini ya, tinggal negatif 1 pindah ke ruas kanan ya, sehingga kita mendapatkan B-nya sama dengan 1. Kemudian kita mencari yang ini ya. Jadi untuk yang ini, karena tadi kita sudah mendapatkan B-nya sama dengan 1, tinggal kita masukkan saja, sehingga kita dapatkan A plus 1 sama dengan 0. Kemudian A sama dengan negatif 1 ya, karena positif 1-nya pindah ke ruas kanan. Nah, kita sudah mendapatkan B, kita sudah mendapatkan A. Selanjutnya kita akan mencari C ya. Kita masukkan nilai A-nya, karena A-nya negatif 1, kita masukkan ke sini. Ya, jadi 2 dikalikan negatif 1 ditambah C sama dengan 0. 2 dikalikan negatif 1 adalah negatif 2. Kemudian ditambah C sama dengan 0. Kemudian negatif 2 ini pindah ke ruas kanan ya, jadi positif 2. Jadi kita mendapatkan C-nya sama dengan positif 2. Nah, sehingga nilai A, B, dan C itu kita akan mendapatkan nilainya berturut-turut adalah ini dulu ya. Negatif 1, kemudian B-nya 1, kemudian C-nya 2. Berarti negatif 1, 1, 2. Negatif 1, 1, 2. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, diketahui matriks segitiga atas. Nah, ini salah satu jenis matriks yang lain ya, teman-teman. Nilai X yang memenuhi adalah, jadi matriks B ini matriks persegi yang ukurannya 3 kali 3, karena ada 3 baris dan ada 3 kolom ya. Nah, kemudian matriks segitiga atas, ingat ya, segitiga atas artinya di bagian atas kanan membentuk segitiga itu ada nilainya, dan di bawahnya itu pasti 0 semuanya. Sehingga di sini X-4Y itu pasti 0. Kemudian Y-1 itu pasti 0 ya. Sehingga bisa saya tuliskan ya, Y-1 itu pasti 0, kemudian X-4Y itu juga 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Y-nya terlebih dahulu ya. Kita cari nilai Y-nya ke sini ya. Ya, kita tinggal pindahkan negatif 1-nya ke ruas kanan sehingga kita mendapatkan Y-nya sama dengan 1. Kemudian Y-nya kita masukkan ke sini ya. Y-nya kita ganti dengan 1 sehingga X dikurangi 4 dikalikan 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti X-4 sama dengan 0. Sekarang tinggal negatif 4-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 4. Nah, berarti jawaban karena yang ditanyakan adalah X, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke, transpos matriks C adalah seperti ini ya. Transpos matriks C artinya kita hanya disuruh mencari transpos matriks C seperti itu ya. Jadi ingat, yang dimaksud dengan transpos itu adalah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Kalau kalian perhatikan matriks C ini ukurannya adalah 2 kali 3 ya, 2 kali 3 ordonya. Artinya kalau nanti ditransposkan ya, kalau ditransposkan nanti ukurannya jadi dibalik, karena baris jadi kolom, kolom jadi baris, maka nanti ukurannya adalah 3 kali 2. Nah, berarti di pilihan ganda yang ukurannya bukan 3 kali 2 itu kita hapus, kita coret. Kalau ini yang A mungkin, B mungkin, karena ukurannya 3 kali 2. Kalau yang D dan E ini pasti salah, karena ini ukurannya 2 kali 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari transposnya ya. Jadi yang berada di sebelah kiri atas ya, itu kalau ditransposkan tidak pernah berubah, tetap posisinya di situ. Berarti kita mencari jawaban yang posisinya di situ. Ini bukan ya. Kemudian ini bukan. Dan yang paling tepat adalah yang ini. Karena ini pasti adalah hasil transpos dari ini ya. Kita buktikan ya. 3-nya pindah ke sana. Jadi 3-nya ini kan di baris kedua, berarti jadi kolom kedua. Kemudian 01 ini jadi baris, kemudian 40 jadi baris. Itu transposnya. Oke ya, benar ya.
Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu adalah trik pilihan gandanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diketahui matrik P ya, kalian lihat ya. Jadi ini ukurannya juga 3x3, ordonya 3x3 ya. Kemudian jika matrik P adalah simetris ya, nilai X dan Y yang memenuhi adalah, yang ditanyakan adalah nilai X dan Y. Jadi matrik ini simetris ya. Yang perlu kalian ingat, simetris itu kita harus tahu diagonal utamanya di mana ya. Diagonal utama kan di sini. Yang dimaksud dengan simetris, diagonal utamanya itu jadi cerminnya. Jadi kalau kalian melihat cermin itu antara jaraknya kamu dan juga bayangan itu pasti sama. Artinya di sini nanti diagonal utama itu sebagai cermin, maka angka negatif 5 dan X min 2Y itu sama. Jadi X min 2Y sama dengan negatif 5. Kemudian 2X juga sama dengan X plus 1. Kemudian ini 4 sama dengan 4 ya. Biarkan saja. Oke, berarti di sini saya punya X min 2Y sama dengan negatif 5. Ini ya. X min 2Y sama dengan negatif 5. Kemudian X plus 1 sama dengan 2X. Lihat posisinya. Ini cerminnya ya. Ini cerminnya. Jadi jarak ini sama ya. Jaraknya ya. Seperti ini. Oke, sekarang dari sini kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, di sini itu ya, X-nya itu kita dapatkan berapa ya? Kita bisa cari dulu. Sebenarnya kita cari yang ini dulu ya, yang di sebelah kanan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Kita cari yang ini dulu. Ini yang di ini dulu ya. Nah, di sini kita pindah 2X-nya pindah ke ruas kiri sehingga jadi negatif 2X. Kemudian positif 1 itu pindah ke ruas kanan sehingga mendapatkan negatif 1. Nah, X dikurangi 2X kita akan mendapatkan min X sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Jadi langkahnya kalian kerjakan dulu yang di sebelah kanan ini ya. Jadi ini tadi ada sedikit kesalahan animasi. Jadi urutan yang benar itu yang dikerjakan yang dicari X-nya dulu. Kenapa? Karena ini variabelnya itu hanya X. Berarti kita langsung bisa menemukannya. Nah, setelah kita menemukan nilai X, kemudian kita pindah ke sini ya. Baru X ini kita ganti dengan 1 ya. Jadi 1 min 2Y sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 2Y sama dengan negatif 5 min 1. Negatif 2Y sama dengan negatif 6. Dan kita mendapatkan Y-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Berarti Y-nya sama dengan 3. Oke ya. Berarti kita mendapatkan nilai X dan Y-nya sama dengan 1 dan 3. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Oke ya. Jadi di sini soalnya adalah diketahui matrika, bisa kalian lihat ukurannya adalah ordonya adalah 2 kali 4 dan kemudian matrik L itu 4 kali 2. Nah, di sini diketahui ya, jika K transpos sama dengan L, nilai A plus 2B sama dengan. Nah, artinya kalau K transpos itu sama dengan L, sedangkan L sudah diketahui, itu berarti kalian harus merubah matrik K dulu menjadi K transpos ya. Ingat ya, mengubah K transpos di sini tetap baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau ini ukuran K ini adalah 2 kali 4, berarti nanti K transposnya berukuran berapa? 4 kali 2 karena dibalik. Sehingga dengan mentranposkan kita akan mendapatkan matrik K transposnya seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah nilai A ditambah B ya. Di sini penting ya teman-teman. Jadi K transpos sama dengan L. Jadi ini itu sama dengan ini ya. Artinya di setiap posisinya itu pasti nilainya sama. Oke, saya ganti spidol dulu warna hijau. Nah, karena yang dicari itu adalah A dan B, maka kita lihat dulu A-nya berada di sini. Ini letaknya di baris 1 kolom 2. Berarti sama aja dengan K transpos di baris 1 kolom 2, artinya nilai A-nya sama dengan 5. Jadi letaknya harus sama. Itu yang dinamakan dengan kesamaan matrik itu seperti itu. Nah, kemudian kita mau mencari B. B plus 2 itu berada di
baris ketiga, kolom kedua. Berarti sesuai dengan angka 1 ya posisinya ya. Berarti kita mendapatkan B plus 2 sama dengan 1. Kemudian plus 2 ini bisa pindah ruas ke kanan menjadi B sama dengan 1 dikurangi 2. Sehingga kita mendapatkan B-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang ditanyakan adalah A plus 2B. Ya, jadi yang ditanyakan ini. Kita tinggal ganti saja, A-nya kita ganti dengan berapa tadi? A-nya 5 ya. A-nya 5, kemudian B-nya negatif 1. Berarti 5 ditambah 2 kali negatif 1. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jawabannya adalah 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, diketahui matrik M seperti ini ya. Jika transpos matrik M itu M transpos, hasilnya seperti ini. Nilai X dan Y berturut-turut adalah ya. Jadi M itu ukurannya adalah 2 kali 3 ya. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, di sini sudah diketahui transposnya. Artinya, kita juga harus merubah M transposnya dulu. Karena supaya kita bisa melakukan persamaan matrik. Oke, sekarang kita cari M transposnya. Gampang ya. Ini tinggal baris jadi kolom, kolom jadi baris. Intinya, yang berada di kiri pojok itu pasti angkanya sama, tidak berubah. Dan karena matrik M itu ukurannya 2 kali 3, maka ketika ditransposkan, maka ukurannya akan berubah menjadi 3 kali 2. Jadi dibalik ya. Hasilnya seperti ini. Ini matrik M transpos itu ukurannya adalah 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Dan ini sudah sama dengan yang ini. Sekarang kita akan mencari nilai XY-nya. Ini saya ganti dulu warna merah. Oke ya, berarti kita cari posisi yang sama. 2X plus Y itu posisinya sama dengan angka 2. Ya, kemudian X min 2Y itu posisinya sama dengan angka negatif 9. Sehingga kita bisa memiliki persamaan seperti ini. 2X plus Y sama dengan 2. Nah, berarti yang satunya adalah X min 2Y ini tadi ya, sama dengan negatif 9. Nah, ini kita eliminasi dengan cara seperti biasa. Nah, misalkan kita mau menghilangkan nilai Y-nya. Berarti yang atas harus kita kalikan dengan 2 dan yang bawah tetap kita kalikan dengan 1. Berarti kalau yang atas dikalikan 2, berarti 2X kali 2 itu berapa? 4X ya. Kemudian Y dikali 2 itu 2Y. Kemudian 2 dikali 2, 4. Jadi dikalikan 2 semuanya. Dan karena yang bawah itu dikalikan 1, maka saya tulis sama persis dengan yang ada di kiri. Ini sama persis ya. Nah, karena yang mau dibuang itu adalah Y-nya, dan tandanya yang atas plus, yang bawah negatif, maka kita lakukan pengurangan atau penjumlahan. Penjumlahan, supaya habis ya. Berarti kalau kita jumlahkan, nilai Y-nya habis. Sehingga kita mendapatkan, saya ganti spidol dulu. Ganti biru. Oke. Berarti 4X ditambah X kita dapatkan 5X. 4 ditambah negatif 9 kita dapatkan negatif 5. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita masukkan, substitusikan ke persamaan yang ini tadi. Yang pertama ya. 2 kali negatif 1 ditambah Y sama dengan 2. Kemudian negatif 2 ditambah Y sama dengan 2. Negatif 2 tinggal pindah ruas ke kanan ya. Jadi plus 2 ya. Jadi Y sama dengan 4. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu negatif 1 dan 4. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 10 ya. Soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 seperti ini. Nah, diketahui matrik A ukurannya ini 3 kali 2 ya, berarti. Kemudian matrik B itu juga sama, 3 kali 2 ya. Kemudian ini diketahui teman-teman, A sama dengan B, artinya ini dan ini itu sama ya. Ini sama ya. Berarti kita harus mencari apa? Kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu ya. Kita lihat ini ada variabel A dan variabel B, ini nanti akan kita cari ya. Kalian perhatikan letaknya ya, karena sudah sama berarti kita tinggal menulis
A min B itu letaknya di kiri atas itu sama aja dengan 2A plus 3. Berarti saya tulis A min B sama dengan 2A plus 3. Kemudian B min 4 itu letaknya sama dengan negatif 9. Berarti saya tulis B min 4 sama dengan negatif 9. Kemudian satu lagi 6 min B ya, 6 min B itu letaknya sama dengan 5A plus 1. Berarti saya tulis seperti ini. Nah, kemudian kerjakan dulu yang paling mudah. Yang paling mudah adalah yang ini. Kenapa? Karena variabelnya hanya B dan pasti akan ketemu. Kalau kalian mengerjakan yang ini dulu atau yang ini dulu, itu kesulitan karena ada dua variabel. Jadi kerjakan yang variabelnya paling sedikit, yaitu ada 1, yaitu variabelnya B. Berarti kita cari B dulu, gampang ya. Negatif 4 itu tinggal pindah ke ruas kanan. Sehingga B sama dengan negatif 9 ditambah 4. Berarti B-nya kita mendapatkan sama dengan negatif 5. Nah, baru setelah mendapatkan B, kalian bisa mencari boleh yang atas dulu, boleh yang bawah dulu ya. Misalkan di sini saya mengerjakan yang bawah ya. Jadi kita sudah dapatkan B, kita tinggal ganti dengan negatif 5. Hati-hati, di sini sudah ada negatifnya. Berarti 5A plus 1 sama dengan 6, negatif ketemu negatif positif ya. Berarti 6 tambah 5 itu 11. Kemudian 5A sama dengan 11 dikurangi 1. Ini jadi min 1. Berarti 10. Berarti A-nya kita mendapatkan 2. Nah, selanjutnya kita cari yang atas. Kita ganti A-nya saja. A-nya sudah dapatkan 2 ya. Dari sini tadi ya. Berarti kita dapatkan 2 kali 2 tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sehingga matrik ini A min B itu nilainya adalah 7. Kemudian B min 4 ini tinggal kita masukkan B-nya. B-nya negatif 5 ya. Negatif 5, negatif 4. Berarti ini nilainya adalah negatif 9. Kemudian yang ini A-nya kita ganti dengan 2. Berarti 5 kali 2 itu 10. 10 tambah 1 itu 11. Ini adalah 11. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai A, kita mendapatkan nilai B, kemudian kita masukkan ke matriks A. Kenapa kok dimasukkan ke matriks A? Karena yang ditanyakan adalah matriks A ya, transpos dari matriks A. Berarti matriks A sudah harus kita ketahui dulu. Dan ini kita sudah menemukan angka-angkanya. Nah, kemudian kita cari transposnya. Matriks A sudah, angkanya sudah lengkap, kita cari transposnya ya. Kalau matrik A ini ukurannya 3 kali 2, berarti transposnya ukurannya 2 kali 3 ya. Dan angka 7 tetap berada di pojok ya. Berarti ini bukan, ini juga bukan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke ya, itu adalah transpos dari matrik A. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman, ke saudara, ke teman, ke siswa-siswanya yang sedang mempelajari materi matrik. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.